Setelah pakai Xiaomi 12 Lite 5G, pandangan gua terhadap Xiaomi tuh jadi berubah drastis. Xiaomi di mata gua dulu tuh selalu bisa kasih yang lebih dibandingkan kompetitor, terutama di bagian performa. Tapi kalau sekarang tuh jadi beda ya. Kalau gua lihat Xiaomi tuh jadi tetap masih bisa kasih yang lebih dibandingkan kompetitor, tapi di segala sektor dan itu merata. Is it a good thing? Well, langsung aja kita bahas setelah yang satu ini. Awalnya gue kaget pas tahu harga Xiaomi 12 Lite 5G ini di angka 5.799.000. Sedangkan dulu Xiaomi 11 Lite paling tinggi cuman ya 4 juta. Jadi nggak usah heran kalau ada kaum mendang-mending yang bilang HP ini tuh overpriced, apalagi setelah lihat HP-nya Poco di harga yang mirip tapi bisa kasih SoC yang lebih tinggi. Tapi itu kalau dilihat dari SoC-nya doang, dan sekarang kelihatan dengan lebih jelas kalau target marketnya Xiaomi tuh udah beda. Kalau sama berarti ya mereka bodoh-bodohan sama Poco ya, enggak, dan itu nggak mungkin. Jadi kalau menurut gua simpelnya sih gini, kalau prioritas kalian itu adalah performa, gaming, SoC, ya gas ke Poco. Tapi kalau ke yang lebih merata, user experience, desain yang lebih cakep, dan segalanya yang lebih merata, atau kayak kamera yang lebih bagus, ya gas ke Xiaomi. Nah, masalahnya kalau target marketnya udah di up, apakah masih bisa kasih spesifikasi yang lebih tinggi dibandingkan kompetitor di harga yang mirip? Well, jawabannya iya. Walaupun jargon yang dibawa My Style, My Shot bukan berarti cuma kamera dan desainnya aja yang jadi andalan. Contohnya performa. Emang sih kompetitor masih bisa kasih SoC yang sama Snapdragon 778 5G dengan RAM 8GB. Tapi Mi 12 Lite 5G menawarkan yang lebih di sisi storage. Di saat yang lain paling kencang 128GB, ini bisa kasih 256GB. Otomatis buat yang suka simpan film banyak dan mager buat hapus satu persatu bakalan lebih tenang. Pas gue pakai scrolling dan multitasking di banyak aplikasi, rasanya tuh kayak ngebut banget, smooth tanpa kendala, dan jarang ada apps yang reload. Mungkin ada andil MIUI 13 yang makin kesini makin ringan kali ya. Dan setelah gue cek kayak nggak ada fitur yang dipangkas. Tapi ya kalian tahu sendiri, tampilan kayak gini tuh emang bukan seleranya gue. Jadi tergantung kalian, kalau misalkan kalian udah familiar dan udah cocok dengan tampilan kayak gini atau UI kayak gini, ya nggak ada masalah. Terus Xiaomi 12 Lite 5G juga gue ajak nge-game. Game pertama tentu AOV, dan paling bener sih di grafik nyaris rata kanan kayak gini. Frame rate-nya stabil di sekitar 60 fps, suhunya masih terbilang adem dan gak ada masalah sama sekali. Gitu juga dengan PUBG Mobile, mentok di grafik HDR Ultra atau Smooth Extreme. Udah tentu gua gas Smooth Extreme biar bisa 60 fps dan hasilnya mirip kayak AOV. Stabil 60 fps, layarnya sensitif, gyro-nya nggak delay, suhunya aman, dan overall siap banget dipakai gaming. Kecuali Genshin rata kanan, itu makanannya HP gaming, bukan mid-range. Yang bikin gua kaget tuh ada di baterainya. Gua kira baterainya ini minimal 4500 mAh atau 5000 lah. Soalnya baterainya ini awet loh. Dengan pemakaian gua yang ya lumayan medium to heavy lah. Gua main game sekitar 2 jam per hari, terus sosmed, Weibo, Maps, dan gitu-gitulah. Baterainya ini masih bisa nyisa di penghujung hari atau malam hari gitu ya. Ngecasnya pun lumayan ngebut, nyolok 30 menit bisa charge sampai 84% dan sampai full sekitar 50 menit. Pas gua cek specs-nya ternyata baterainya ini cuma 4300 mAh loh, dan nggak bisa dipermasalahin juga. Yang penting baterai life-nya awet, dan yang paling penting bodinya jadi makin tipis. Di 7,29 mm dan bobotnya cuma di 173 gram aja. Padahal menurut GSM Arena bodinya ini udah pakai bahan kaca depan belakang loh. Jadi dipegang pastinya udah berasa nyaman dan premium. Cuma gua kurang terbiasa aja dengan peletakan volume button yang ada di sebelah kanan. Paling butuh waktu sekitar 1-3 hari udah nggak ada masalah lagi. Terus jarang-jarang gua suka sama desain HP mid-range Xiaomi, dan sekarang jujur gua suka banget sama desainnya. Desainnya tuh nggak norak, elegan, dan pilihan warnanya tuh juga cakep-cakep. Nyonya di rumah aja bilang kalau warna light pinknya ini bagus banget. Gitu juga dengan bagian depannya. Combo layar AMOLED 6,55 inch, resolusi Full HD+, dan refresh rate 120Hz tuh cakep banget. Brightness-nya tinggi, warnanya gonjreng, dan itemnya pekat. Gua juga nggak nemu ada yang dipangkas, soalnya bezel tetap tipis, fingerprintnya ada di layar, dan masih pakai stereo speakers yang didukung Dolby Atmos. Pas gua coba aktifin Dolby Atmos sih, emang audionya berasa lebih hidup dan lebih enak aja. Di sini juga kita bisa atur preset sesuai kebutuhan, atau mau pakai grafik equalizer sesuai selera juga bisa. Jadi untuk urusan nikmatin konten udah enak banget. Tinggal kameranya nih, soalnya Xiaomi ngebanggain banget kamera si Xiaomi 12 Lite 5G. Bawa kamera utama 108 MP dengan sensor Samsung HM2, ultrawide 8 MP dan 2 MP makro. Hasilnya emang bagus sih kameranya, apalagi di lensa utamanya. Detailnya tajam khas 108 MP dan dynamic range-nya luas, warna cenderung natural walaupun terkadang rada pucat. Jadi kalau males ngedit-ngedit lagi, gua saranin pakai mode AI biar warnanya jadi lebih hidup.
Dipakai foto portrait juga cakep, bokehnya rapi, skin tone-nya masih sedikit diperhalus yang menurut gua sih bagus biar muka gua nggak kelihatan kucel dan detailnya tetap tajam. Gua juga tes foto malam-malam dan surprisingly gua kira hasilnya cuma bagus di kamera utama aja. Soalnya lensa ultrawide kalau dibantu dengan night mode hasilnya cukup oke sih. Masih layak banget untuk diupload di sosial media. Kalau lensa utamanya ya nggak usah ditanya, hasilnya udah tentu bagus di harganya. Buat yang suka selfie, berbahagialah kalian karena ada lensa selfie 32 megapiksel yang udah punya autofocus juga. Lihat aja hasilnya. Biasanya di HP mid-range, bahkan flagship sekalipun ada aja foto selfie yang ngeblur. Tapi di Xiaomi 12 Lite 5G, gua nggak pernah ngalamin. Detailnya juga tajam banget, sampai pori-pori muka gua tuh kelihatan banget kayak SpongeBob. Gua juga udah tes di kondisi yang rada low light dan hasilnya cakep banget. Itu cuma pakai mode night mode, belum dibantu dengan Xiaomi Selfie Glow kayak gini. Ngebantu banget untuk selfie di kondisi pencahayaan yang kurang membadai. 4K 30 fps ultra wide seperti ini, surprisingly stabil walaupun frame rate kurang stabil. Wah, 5 jutaan 4K ultra wide stabil, keren sih. Coba pakai kamera utama. Lebih stabil. Terus frame rate juga lebih mulus, detail lebih bagus. Yes. Up. Kamera depan, terus resolusi 1080p 30 fps. Kenapa nggak ada 60 fps? Karena format video gua 30 fps dan stabil. Tapi muka gua kayak kelihatan smoothing. Ntar gua terus di notes lah gimana pas sesuai render ya. Stabil, bagus dan wih, gokil lah kamera Xiaomi 5 jutaan udah sebagus ini. Overall di harga 5.799.000, Xiaomi 12 Lite 5G ini worth it banget buat dibeli. Apalagi untuk user kayak gua yang mementingkan kelebihan yang merata di segala sektor. Mulai dari desain yang cakep, layarnya AMOLED 120Hz, stereo speaker, performa kencang, baterai awet, ngecharge ngebut, NFC, dan kameranya cocok buat kalian yang suka bikin konten foto ataupun video di kamera belakang ataupun depan. Kalau kekurangannya sih ya udah pasti ada, yang namanya HP mid-range 5 jutaan bukan flagship gitu ya. Flagship pun ada kekurangannya, contohnya kayak nggak ada audio jack, itu udah wajar karena ini tahun 2022 coy, udah lama banget audio jack dipangkas, jadi udah saatnya beralih ke TWS. Terus baterai yang kecil juga menurut gua bukan jadi yang deal breaker karena balik lagi di pemakaian gua baterainya awet jadi nggak ada masalah. Dan paling menurut gua sih ada di softwarenya yang kurang cocok aja sama selera gua, tapi itu tergantung kalian. Kalau kalian udah familiar dengan MIUI dan kalian suka dengan UI-nya dan fitur-fiturnya yang banyak ya nggak ada masalah lagi. Terus buat yang bilang mending overpriced dan segala macam ya, di awal video udah gua bahas dan itu udah clear. Jadi tinggal prioritaskan kebutuhan kalian aja. Kalau memang kalian butuh HP dengan kelebihan yang merata di segala sektor, dah gas aja HP ini, kalian pasti nggak bakal nyesel. Kalau mau beli, linknya ada di bio. Dan ya segitu aja video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau punya pertanyaan, komen aja di bawah, nanti kita bisa sharing bareng-bareng. Kalau mau support kita atau suka dengan gaya review kayak gini, boleh banget udah subscribe. Dan ya, gua Farid, bye.